Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kering Kelas Daring. Video kali ini kita akan mempelajari mengenai literasi buku non-fiksi. Materi ini ada di kelas 7 semester 2. Kita mulai pembahasan materinya. Materi kali ini berbeda dengan materi sebelumnya. Apabila materi sebelumnya tentang fiksi, materi kali ini adalah tentang literasi buku non-fiksi. Apa sih literasi buku non-fiksi? Ayo kita pelajari. Sebelumnya Ibu mau tanya nih ke kalian, sudah berapa buku yang kalian baca? Nah, buku yang Ibu tanyakan ini berbeda dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kan Ibu tanya tentang buku fiksi. Kalau yang sekarang tuh buku non-fiksi. Sudah berapa banyak sih buku yang pernah kalian baca, buku non-fiksinya? Nah, kalau misalnya kalian masih bingung apa itu buku non-fiksi, marilah kita pelajari. Yang pertama, di sini Ibu kasih contoh nih buku non-fiksi. Contoh buku non-fiksinya karya Benny dan Mais. Ini judul bukunya 100 Tokoh yang Mewarnai Jakarta. Kemudian ada lagi buku non-fiksi Meraba Indonesia karya dari Ahmad Yunus. Ada lagi buku Jadi Miliarder dengan Bisnis Tour and Travel. Nah, karya Heru Setiaka. 3 contoh buku ini merupakan contoh buku non-fiksi. Kenapa kok bisa masuk non-fiksi? Karena buku-buku ini adalah buku-buku yang ceritanya diangkat dari kisah nyata atau ada di kehidupan nyata. Jadi berdasarkan pengalaman penulisnya kemudian diceritakan dan bisa kalian lakukan. Itu merupakan contoh buku non-fiksi. Jadi isinya informasi-informasi tentang kehidupan yang bisa kalian contoh kemudian kalian lakukan di kehidupan kalian. Gitu ya, itu contohnya buku non-fiksi. Jadi berbeda dengan buku fiksi sebelumnya. Kalau buku fiksi itu kan ada hayalan atau imajinasi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang non-fiksi. Non-fiksi yang akan kita pelajari mengenai unsur fisiknya dan juga unsur intrinsiknya. Jadi beda ya, untuk fiksi sebelumnya itu kan ada unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan unsur fisik. Kalau di non-fiksi, kalian hanya mempelajari unsur fisik dan unsur intrinsiknya saja. Setelah itu, kita akan mempelajari mengenai unsur fisik terlebih dahulu. Jadi sama seperti unsur fisik buku fiksi. Jadi ada tahun terbitnya, kemudian ada kota penerbit, kemudian ada jumlah halaman, judul, penulis, dan penerbitnya, serta jumlah bab atau bagian. Jadi hampir sama seperti buku fiksi, jadi unsur fisiknya sama. Dan untuk tempat-tempat mendapatkan unsur fisik buku ini juga sama. Biasanya bisa kalian dapatkan di awal atau halaman awal pada sebuah buku. Itu untuk tahun terbit, kota terbit, kemudian judul, penulis, penerbit, serta jumlah bab atau bagiannya. Untuk jumlah halaman bisa kalian buka di halaman akhirnya, sama seperti buku fiksi yang kemarin kita pelajari. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik dari buku non-fiksi. Untuk unsur intrinsiknya berbeda dari buku fiksi. Jadi untuk unsur intrinsik buku non-fiksi hanya ada 3. Yang pertama judul, kedua tema, dan ketiga bagian. Jadi judulnya apa? Kemudian tema yang diangkat dari buku itu apa sih? Temanya kan bisa luas. Kemudian bagian-bagiannya itu ada berapa? Kemudian setiap bagiannya menceritakan tentang apa? Itu merupakan unsur intrinsik dari buku non-fiksi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis sebuah buku non-fiksi. Jadi kalian bisa mengambil buku non-fiksi yang kalian miliki, bisa buku mata pelajaran, atau buku cerita Islami, cerita Nabi, seperti itu. Atau misalnya buku tentang tanaman, National Geography, atau buku ensiklopedia. Itu merupakan contoh-contoh buku non-fiksi yang bisa kalian baca dan kalian gunakan untuk melakukan kegiatan analisis hari ini. Oke,
Yang pertama, Ibu akan menunjukkan ketika Ibu menganalisis sebuah buku seperti ini. Ini merupakan buku media pembelajaran. Jadi buku ini Ibu gunakan dulu semasa kuliah. Jadi seperti buku pelajaran gitu, tapi buku pelajarannya mahasiswa. Nah, di buku ini Ibu akan menganalisis unsur fisiknya. Oke, yang pertama unsur fisiknya judulnya media pembelajaran, bisa kita lihat di awal covernya ya. Jadi di cover awal itu di depan sudah dituliskan media pembelajaran. Kemudian penulisnya Yudi Munadi. Selanjutnya penerbitnya referensi, bisa kita lihat juga di covernya ya. Kemudian kota penerbitnya ini juga bisa kita temukan di cover, atau lebih jelasnya kota penerbitnya kita temukan di halaman awal. Kemudian tahun terbitnya 2013, jumlah halamannya 222, dan jumlah babnya 12. Untuk tahun terbit dan kota penerbit, Ibu menemukan di halaman pertama. Jadi kalian bisa mencari letak halaman daftar isi, kemudian kalian lihat tuh di daftar isinya ada berapa bab atau berapa bagian. Di situ bisa kalian gunakan sebagai acuan penentuan bab pada bukunya gitu. Jadi ini jumlah bab pada buku Ibu berjumlah 12. Itu untuk analisis unsur fisik dari buku media pembelajaran. Selanjutnya, Ibu akan menganalisis unsur intrinsiknya. Untuk menganalisis unsur intrinsiknya, Ibu sudah mempersiapkan sebuah tabel. Jadi ini tabelnya, ada judul, jadi unsur judul, tabel uraiannya ini merupakan keterangan. Jadi judulnya apa sih? Judulnya media pembelajaran. Kemudian temanya tentang pendidikan, karena ini kan tadi media pembelajaran itu kegiatan pelajaran di sekolah, jadi temanya pendidikan. Kemudian bagian 1, jadi kenapa Ibu hanya menuliskan 4 bagian, padahal tadi bagiannya ada. Jadi Ibu tuliskan hanya 4 saja, ini sebagai contoh untuk menganalisis buku katnya ada 30 bab atau 20 bab. Ya, kalian harus menuliskan bagiannya itu ada 30 atau 20, jadi sesuai dengan daftar isi yang kalian miliki. Jadi misalnya ini, di bagian pertama itu uraiannya tentang kajian teoritis pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. Jadi unsur bagian pertama ini, uraian atau keterangannya itu tentang apa sih inti pokok yang dibahas di bab 1 atau bagian 1. Jadi di buku yang Ibu analisis, bagian 1 atau bab satunya itu menjelaskan tentang kajian teoritis pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. Gitu. Jadi untuk uraiannya 1 kalimat saja, tidak perlu terlalu panjang. Jadi apa sih intinya? Apa sih pokok pikiran atau topik dari bab yang kalian baca di buku itu? Gitu ya. Itu adalah cara menganalisis unsur intrinsik. Jadi, kalian bisa membaca worksheet yang telah Ibu bagikan, kemudian mempelajari PowerPoint-nya. Setelah itu mempelajari PowerPoint-nya, kemudian bisa mencoba menganalisis dan mengaplikasikan hasil analisis kalian berdasarkan instruksi yang ada di worksheet yang telah Ibu berikan kepada kalian. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak penjelasan Ibu pada video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.